Ya, salam selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan, jika pagi ini kita boleh bersama-sama berkumpul kembali, menikmati hadirat Tuhan di dalam rumah Tuhan. Satu kebahagiaan tersendiri ketika hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini karena kami didatang di dalam sukacita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau kami melihat kembali teman-teman, sahabat, bahkan keluarga kami untuk bersama-sama beribadah dengan kami Tuhan. Kami rindu bertemu muka dengan Tuhan. Kami rindu dilawat oleh firman Tuhan. Kami rindu setiap kami bersukacita di dalam hidup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Berkati Tuhan, pimpin juga untuk setiap teman-teman yang belum sampai ke ruangan ini Tuhan. Mereka mempercepat langkah mereka untuk dapat bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua rekan-rekan, teman-teman, sahabat yang terlibat di dalam ibadah pagi ini Tuhan. Kami bersama-sama melayani, bersukacita dan beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pembicara Bapak Wawan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar firman Tuhan dapat kami dengar dengan baik, dan setiap kami tidak hanya mendengar tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini setiap doa kami Tuhan. Kau berkati pujian dan penyembahan kami sehingga orang-orang di sekitar gedung Tulip Guest House ini pun mendengar suara Tuhan dan bersukacita untuk percaya kepada Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Boleh dong kita sapa kanan kiri kita dulu. Kita katakan selamat hari ini buat Yesus memberkati. Kita percaya saudara, hari ini kita datang ke sini. Kita mau lihat kuasa Tuhan saudara. Kuasa yang membangun, kuasa yang menyembuhkan saudara.
termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Di bumi di surga termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Hari ini yang datang dengan penyakit saudara, hari yang datang dengan penuh kesedihan saudara, ingat kita punya Tuhan yang menyembuhkan saudara. Kuasa Tuhan yang luar biasa saudara. Sama-sama kita katakan, nama di atas segala nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Sekali kita katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang terbaik di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Saya berikan tepuk tangan saudara ya. Kita percaya saudara, masing-masing dari kita di sini punya kuasa. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidup. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Berpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Sama-sama kita katakan, kita diberi kuasa. Kuasa berraja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman pada dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Saya mau undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan ya. Dan saya minta Pak James untuk berdoa berkati. Udah. Wah, puji Tuhan, banyak anak-anak sekolah minggu yang hari ini. Mari kita doakan mereka agar mereka dapat mengerti akan firman Tuhan. Kita arahkan hati kita, tangan kita kepada mereka. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu ini. Kami bersyukur karena banyak yang hadir, banyak anak-anak yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan akan tanamkan firman Tuhan kepada mereka, supaya firman Tuhan berakar di dalam hati mereka, sehingga ketika dewasa mereka bisa berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai guru-guru sekolah minggu Tuhan, pakai juga alat-alat yang mereka pergunakan. Biarlah semuanya dapat memuliakan nama Tuhan. Dan guru-guru sekolah minggu dapat mengajar dengan segala hikmat kepada mereka, seefektif mungkin untuk mengajarkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita masuk ke sesi kedua pujian firman saudara. Saya percaya hari ini masing-masing dari kita saudara datang ke sini untuk mengikut Tuhan Yesus saudara. Hari ini mungkin cuaca sedang buruk ya saudara ya. Banyak yang sakit, flu, batuk, pilek. Tapi saudara, itu tidak menyingkirkan kita untuk tetap beribadah pada Tuhan ya saudara. Tetap memuji Tuhan saudara. Saya minta masing-masing dari saudara di sini yang hadir pada hari ini, kita bernyanyi untuk Tuhan Yesus saudara. Karena kita mengikuti Tuhan Yesus. Dan ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Dalam segala keadaan
ada. Waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri iman dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Amin. Mari nyanyikan lagu ini sama-sama dengan hati kita, saudara. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, kita punya Tuhan Yesus, saudara. Tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, kita memilih untuk tetap setia pada Yesus. Tapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali
terima kasih untuk kasih setiamu tak pernah berakhir. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, bersama-sama kita bersama-sama. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami ada hari ini bersama kami. Seperti kasih setiamu, kasih setiamu. Bapa di dalam surga, terlepas dari apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami tetap mau mengucap syukur bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Apapun yang terjadi kondisi kami Tuhan, melimpahkah, kekurangankah,
kami tetap mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini juga Tuhan, kalau ada di antara kami mungkin yang sedang lemah tubuhnya sakit Tuhan, kami tetap mau mengucap syukur Tuhan. Karena kami ada hari ini karena Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang selalu menyertai, menjagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang mau ibadah kepada-Mu Tuhan. Karena begini kami datang mau belajar firman-Mu. Biar Tuhan juga terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan ya, hari ini kita boleh kembali berkumpul, boleh datang beribadah. Tema bulan ini kita adalah berkata, Are you ready? Apakah engkau siap? Minggu lalu kita mendengar firman Tuhan dari Pak Eko tentang hati yang hancur. Hari ini kita akan belajar dengan tema tergerak dan bergerak, motivated dan move. Sama-sama kita katakan tergerak. Belum semua. Sama-sama kita katakan tergerak. Apa itu tergerak? Kita akan belajar dari Nehemia. Firman Tuhan hari ini diambil dari Nehemia 2 ayat 17 sampai 18. Kita akan sama-sama baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Hari ini kita belajar dari tokoh Alkitab bernama Nehemia. Nehemia di awal-awal itu bukanlah seorang pejabat, bukan seorang tentara. Nehemia firman Tuhan bilang adalah seorang juru minum. Kita tahu juru minum adalah tugasnya bagaimana dia harus mencari anggur yang terbaik lalu buat anggur itu menjadi minuman untuk raja. Kita pernah baca di Kejadian 40:41 tentang juru minum. Kalau Bapak Ibu masih ingat bagaimana Yusuf ketika dikirim ke penjara, akhirnya dia bertemu dengan juru minum dan juru roti ya. Juru minum itulah yang membuat Yusuf bisa sampai ke atas ke Firaun. Kenapa juru minum itu ada di dalam penjara? Alkitab mengatakan mereka melakukan kesalahan. Jadi juru minum bukanlah posisi yang biasa-biasa, meskipun bukan seorang tentara atau bupati ataupun gubernur, tapi juru minum adalah orang yang dekat dengan kekuasaan. Luar biasa, hidupnya udah nyaman, udah enak, hidup di istana, di Raja Ahasverus itu udah buat Nehemia mungkin udah nggak mesti mikirin apa-apa lagi, makan terjamin, apa segala terjamin. Tapi satu kali Nehemia mendengar kabar bahwa Nehemia adalah orang Israel tinggal di Persia, di Artasasta, yang notabene adalah musuh dari Israel. Di dalam kenyamanannya itu dia mendengar bahwa orang-orang Israel yang lari dari buangan Babel kembali ke Yerusalem banyak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Yerusalem terbakar, tembok-tembok runtuh, apa segala macam. Nah, di situ minggu kemarin kita belajar bagaimana Nehemia memiliki hati yang hancur ketika mendengar kabar itu. Sebagai orang Israel tentunya sebagai keluarga ada keterikatan. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita bulan November kemarin kita belajar, kita merayakan lustrum yang kedua 10 tahun BFC Gia Rayon Baladewa. Saya nggak tahu adakah yang dari awal 10 tahun sudah beribadah di tempat ini? Banyak juga nih. Mau Imlek jadi saya belajar Mandarin sedikit. Oke, ada yang baru 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Tentu semua punya ini ya, punya alasan kenapa Bapak Ibu ada ibadah di sini. Apakah selama ini Bapak Ibu diberkati di BFC ini? Amin ya. Berapa banyak ini diberkati? Boleh dong lambaikan tangannya dong. Saya ingin lihat semua diberkatin ya. Kenapa? Merasa nggak bahwa kita ini adalah keluarga di BFC? Seperti Nehemia menganggap bahwa dirinya sebagai orang Israel. Dia pun ketika mendengar itu
hatinya tergerak, Tuhan gerakkan hati. Nah, bagaimana kita? Boleh kita lihat kiri, kanan, belakang, depan. Apa yang Bapak Ibu lihat? Sebelum saya tanya nanti. Nah, lihat dulu, boleh ke belakang lihat dulu. Nah. Oke, dari Tanum, apa yang Tanum melihat? Senyum kebahagiaan. dan Senyum sukacita. kebahagiaan, apalagi Pak Jem, apa yang Pak Jem lihat di sini Pak Jem? Ya? Kedaulatan? Keteraturan, apalagi dari Tante Stella, apa yang Tante Stella lihat Tante? Sukacita. Kalau dari sini saya lihat banyak kursi kosong. Betul ya, Bapak Ibu, tergerak nggak kita melihat kursi kosong dulu? Saya lihat di situ, yang saya lihat tidak ada JJ. Biasanya JJ duduk di sini, nggak tahu di belakang ada nggak? Saya tadinya mau bilang Pak Iwan, ternyata Pak Iwan ada. Apa kabar Pak Iwan? Selamat pagi. Luar biasa, semua ada. Kita lihat berapa banyak yang biasanya kita duduk bareng-bareng beribadah. Hari ini tidak ada ibadah, mungkin ada pelayanan, mungkin sakit, mungkin apa. Nah, bagaimana, apakah kita tergerak dengan hal seperti itu sebagai bagian dari keluarga BFC? Kita belajar dari Nehemia. Ketika Nehemia melihat itu, dia hatinya hancur, dia datang, dia berdoa. Nah, bagaimana dengan kita? Maukah kita sama-sama membangun kerajaan Tuhan, membangun untuk kemuliaan Tuhan di BFC ini? Pak Ariel nggak bisa sendiri Bapak Ibu untuk membangun sama-sama di sini. Pak Paulus nggak bisa, Pak Ong nggak bisa, Pak Arnold juga nggak bisa. Butuh kita semua. Kalau Bapak Ibu masih ingat 2 minggu yang lalu Pak Ariel bilang bahwa kita adalah batu kehidupan. Kalau ini adalah bangunan, Bapak Ibu merepresentasikan sebuah batu bata yang menempel di dinding. Ketika Bapak Ibu nggak ada kosong, ada angin. Yuk sama-sama hari ini kita belajar dari Nehemia. Kita gerakan hati kita doa sama Tuhan, sama-sama kita bangun kemuliaan Tuhan di tempat ini. Seperti tadi pagi Pak Ong berdoa, yuk bagaimana mungkin kita bisa memuliakan nama Tuhan semakin bertumbuh kalau kita tidak mau terlibat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ada banyak hal yang kita belajar dari Nehemia ini. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah hati, yang kedua checking your strength, the strengths. Yang ketiga adalah action. Yang pertama kita belajar dari hati. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk disukai semua orang. Tapi Tuhan manggil kita untuk menjadi berkat. Ada ayat di firman Tuhan dari Efesus ayat 2 ayat 10. Yahu boleh ditampilin tuh. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, kita ini sama-sama buatan Allah, sama seperti Nehemia di buatan Allah. Kita umat pilihan Allah yang diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Hari ini Tuhan berbicara buat kita semua, buat Bapak Ibu, buat saya juga, bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yuk sama-sama kembali saya ajak untuk membangun di kemuliaan Tuhan di tempat ini. Ada banyak hal mungkin yang membuat kita merasa bahwa apa ya yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal Bapak Ibu yang kita lakukan. Selama ini mungkin kita datang ke tempat ini mencari berkat, betul ya, nggak salah. Dulu ada yang 10 tahun, berapa tahun datang ke sini, datang untuk mendengarkan firman Tuhan, diberkatin. Wah, puji Tuhan luar biasa. Tapi cukupkah sampai di situ? Betul ya, cukupkah kita datang tiap hari? Pak Ariel sempat juga singgung waktu di khotbahnya D3P1 ya Pak Ariel. Masih ingat gak Bapak Ibu apa itu D3P1? Saya tambahin satu deh, D4P2. Datang, duduk, diam, dengar, persembahan dulu, persembahan pulang. Apa bedanya kita dengan datang ke tempat bioskop? Sama kan? Datang ke bioskop, diam, dengar, nonton. Bayar dulu, tapi kalau bioskop ya, bayar dulu baru pulang gitu. Gak ada beda. Diberkatin, nonton bioskop juga happy kan? Tapi apa yang kita lakukan, apa bedanya? Hari ini kita belajar berapa 80 Bapak Ibu di tempat ini beribadah. Hari ini
Tuhan ajak Bapak Ibu untuk sama-sama membangun kerajaan Tuhan di tempat ini. Apapun kemampuan, kekuatannya Bapak Ibu. Jadi kita belajar apa itu strength. Ini yang membuat kita kadang-kadang malas untuk melayani. Zona nyaman. Kadang-kadang lebih enak di rumah ya, nonton TV, main HP segala macam, dibanding misalnya datang ke prayer encounter, gift. Padahal gereja sudah mempersiapkan itu semua buat Bapak Ibu. Buat apa sih ada itu? Kita belajar bahwa itu disediakan buat Bapak Ibu belajar untuk menjadi berkat buat banyak orang. Zona nyaman, enak di tempat tidur, apalagi kalau hujan-hujan musim seperti sekarang ya, nyantai minum kopi gitu kan, daripada datang ke prayer encounter misalnya, hujan, jauh, malas. Tapi satu hal bahwa kalau kita ada di zona nyaman terus ada, kita nggak akan bisa bertumbuh. Bukankah kita mau bertumbuh sama-sama? Kadang-kadang kita rasanya seperti apa ya, datang kayaknya orang yang cari ketenangan, cari berkat terus gitu ya. Kita lihat di gereja seperti apa. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita adalah terang sendiri, bahwa kita adalah berkat menjadi untuk orang lain. Bapak Ibu punya talenta, punya berkat yang bisa dibagikan kepada orang lain. Tidak hanya duduk diam, tapi bisa jadi berkat. Ini video kayaknya nih. Ya, stop kita cari terus menjadi berkat. Stop kita mencari terang, bukan salah. Karena kita adalah terang sendiri, karena kita adalah jadi berkat buat banyak orang. Ketika kita bisa menyalakan berkat talenta yang kita punya, tempat ini akan menjadi lebih terang, akan menjadi lebih nyaman buat teman-teman yang lain, akan menjadi lebih menyenangkan untuk ada terus di tempat ini. Kehadiran Bapak Ibu membuat teman-teman yang lain juga merasakan sukacita, setuju ya? Coba kalau ini kosong, kalau tidak ada Bapak Ibu, rasanya ada yang kosong gitu. Kalau saya hari ini tidak lihat Pak Jem, aduh kemana ya Pak Jem ya? Kalau saya lihat nggak ada Pak Ong hari ini, aduh Pak Ong kemana ya? Jangan-jangan sakit ya. Tapi ketika ada, walaupun mungkin hanya duduk, tapi membuat kita, oh ya, sebagai keluarga, kita akan merasakan seperti itu. Mungkin kalau hari ini misalnya tidak melihat Pak Paulus dan Ibu Kum, atau beliau sedang ada pelayanan tempat lain, pasti ada yang bertanya, kapan ya? Sakit kah? Itu yang membuat hati kita belajar untuk menjadi tergerak. Saya tidak tahu Bapak Ibu bisa lihat kiri kanan seperti saya bilang. Jangan-jangan ada orang-orang yang Bapak Ibu kenal tapi hari ini tidak bisa hadir. Yuk, sama-sama kita punya empati untuk melihat dan mencari tahu. Bukan untuk kemuliaan Pak Ong, Pak Ariel, Pak Paulus. Untuk kemuliaan nama Tuhan dan buat kita semua. Apapun Bapak Ibu talenta yang kita punya, saya percaya tiap Tuhan mempunyai, setiap orang kita tuh dikasih Tuhan talenta yang berbeda-beda. Melayani di bidang apa sih Pak? Saya tuh nggak bisa apa-apa. Percayalah, punya Bapak Ibu. Tuhan kasih talenta Bapak Ibu 1, 3, 5 banyak. Tinggal bagaimana Bapak Ibu mengembangkan. Bapak Ibu nggak mau jadi singer, ada Ruth, ada Adi, silahkan datang ke Ruth dan Adi berlatih bersama-sama. Pak, saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa khotbah, nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisanya doa. Oh, ada prayer encounter Bapak Ibu. Datang ke prayer encounter. Jangan remehkan doa. Bulan November, saya suka hiking. Beberapa teman saya, usia saya udah hampir 60, teman-teman saya juga plus minus segituan. Jadi bulan Oktober saya hiking bertujuh ke namanya Curug Sabuk di Sumedang. Kami berenam nggak tahu jalan, satu orang tahu jalan. Tapi hari itu Tuhan izinkan untuk kami tersesat 8 jam di hutan. Kami cuma bawa nasi kuning 1 bungkus masing-masing sama aqua 1 botol.
wah, saya pikir saya nggak akan bisa hadir hari ini kalau hari itu nggak bisa keluar. Karena sekeliling kami kebunnya kebun salak, hutan salak. Jadi benar-benar bukan jalan sampai kami ketemu namanya kandang bagong. Puji Tuhan bagongnya lagi jalan-jalan, jadi aman, kita nggak ketemu. Tapi 8 jam Bapak Ibu membuat kami sama-sama mulai gelisah, bisa pulang apa enggak ya. 8 jam bayangin. Sampai akhirnya ketika kami mau menyerah, salah satu teman saya berkata, kita nggak doa sih lagi pergi tadi, main pergi-pergi aja turun dari mobil. Sampai akhirnya dia bilang, yuk kita berdoa ya. Hari itu ketika beres kita berdoa 5 menit setelah itu kami menemukan jalan. 3 minggu yang lalu dalam perjalanan saya ke bandara mau ke Palembang ada pelayanan, mobil yang kami tumbangin kena tabrakan beruntun di tol MBZ. Mobil kami yang pertama nabrak di depan, agak miring ke pinggir kiri, puji Tuhan, saya refleks lihat ke belakang, mobil yang di belakang saya itu ngerem. Tapi mobil yang di belakangnya lagi, itu nggak sempat ngerem. Saya percaya, kalau hal itu bukan kebetulan, tapi ada rencana Tuhan buat saya, buat istri saya, karena ada juga buat teman yang lain. Saya percaya kenapa saya bisa selamat. Karena ada doa orang-orang dari yang selalu melindungi saya dalam doa. Bapak Ibu mungkin nggak pernah sadar ya, ada orang-orang yang selalu mendoakan Bapak Ibu. Ada Tante Sinwa yang selalu mendoakan tiap Jumat, sampai rambutnya putih dia doain kita terus. Ya Bu Sinwa ya, dari rumah hujan-hujan datang ke tempat ini, kadang ke Nakula berdoa. Ada Tante Stella yang doain kita, ada Ibu Deborah yang doain kita tiap hari Jumat, hampir tiap hari Jumat. Saya percaya doa teman-teman, doa orang yang itu pasti dikabulkan. Karena seringkali saya berdoa, kadang-kadang Tuhan gak jawab. Saya nggak tahu teman-teman. Buat saya, betul kayak pujian buat tak selalu Tuhan jawab doa, tapi Dia memberi yang terbaik. Mungkin hari itu saya nggak dijawab doa saya, tapi doa Tante Stella, doa Tante Sinwa doa Tuhan dengar, membuat saya bisa ada sampai hari ini. Gak bisa doa, nggak bisa, hanya bisa masak. Ada Mbok Iem buktinya. Berapa kali saya makan Mbok Iem ya? Nasi goreng, bakmoy. Kalau saya sehat gemuk kayak gini, ada anjurnya Mbok Iem nih. Jadi talenta apapun yang Bapak Ibu punya, sama-sama bisa membangun kerajaan Tuhan di tempat ini. Pak, saya nggak bisa masak, saya nggak bisa ini, saya cuma bisa ngobrol, bisa berteman. Ajak teman yang boleh beribadah, khususnya untuk yang belum punya tempat ibadah. Di lingkungan sekitar Bapak Ibu tempat tinggal ada banyak orang-orang yang saat ini masih memerlukan Tuhan. Mungkin mereka nggak pernah kenal Tuhan, atau mungkin mereka kenal Tuhan tapi udah lama tidak pernah ke gereja. Pak Ariel nggak kenal dengan orang-orang itu, tapi Bapak Ibu kenal. Ada teman-teman yang saat ini mungkin sedang lemah tubuh, sedang sakit, yang butuh penghiburan. Itu bagian tugas kita untuk membawa mereka kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama dengan kita Bapak Ibu, kita belajar sama-sama, kita bertumbuh sama-sama dengan apapun dengan yang Bapak Ibu punya. Bapak Ibu berkata bahwa saya nggak punya apa-apa, saya punya uang. Gereja ini juga butuh Pak Ariel ya. Kita bisa misi Bapak Ibu. Kita bisa memberkati orang-orang yang membutuhkan di luar sana, yang tidak bisa kita jangkau. Kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kita kemarin mendengar ada bencana di Cisarua. Apakah kita cares? Bukankah mereka juga orang Bandung? Bukankah mereka juga orang Indonesia? Bukankah mereka juga ciptaan Tuhan? Tergerakkah hati kita? Kita belajar untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ketika kita dapat pelayanan di tempat ini, mungkin dalam doa, lakukanlah yang terbaik. Meskipun mungkin ketika berdoa, Bapak Ibu hanya 2-3 orang. Mungkin ketika di GIP kita belajar jadi worship leader, karena belajar di GIP kita ada yang berdoa, ada yang memimpin, ada yang memimpin pujian, ada juga memimpin GIP.
Kita belajar, meskipun hanya beberapa orang, tetapi karena dari belajar sedikit demi sedikit itu, kita akan menjadi mahir, kita akan menjadi cakap. Sedikit demi sedikit kita belajar. Buat anak-anak muda, buat teman-teman PRBK, yuk jangan lupain, jangan tinggalin PRBK. Datang tiap Sabtu, itu akan memberi kekuatan buat teman-teman ketika menghadapi dunia. Dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Semakin banyak kebuka kejahatan di mana-mana. Jangan pernah tinggalin komunitas Anda. Yang GIP, yuk. Yang belum masuk GIP, kalau tidak harinya tidak pas, buat GIP yang baru, boleh Pak Ariel ya? Buat GIP yang baru yang harinya bisa teman-teman, yang intinya bisa berfellowship untuk jadi seperti tadi tembok Yerusalem yang runtuh, yang bisa belajar dari Pak Eko ya. Ketika tembok itu runtuh, banyak pengaruh-pengaruh asing yang masuk. Kalau kita tidak bisa menjaga diri, kita bisa terjerumus, bisa kita ikut dunia. Maaf kecil sekali ya tulisannya ya. Saya bacakan aja ya. Jangan suka membandingkan dirimu dengan orang lain, karena tidak ada perbandingan antara bulan dan matahari. Keduanya bersinar jika waktunya telah tiba. Di dalam pelayanan Bapak Ibu, mungkin kita melihat enak ya, kalau lihat Pak Paulus gitu ya, rapi, duduk khotbahnya bagus luar biasa. Lihat Pak Ong duduk santai. Tiap pagi kalau Bapak Ibu mau tahu, jam berapa? 6:30 udah sampai ya Pak Ong? Jam 6 ya? Jam 6 udah sampai di sini. Kalau saya datang pagian masih suka ngopi di bawah. Padahal bagian jam 8. Rumah Pak Ong juga nggak deket di Muhammad Toha, Soekarno-Hatta sana apa ya, jalur macet, tapi bisa. Kenapa seperti itu? Mungkin kita nggak bisa seperti Pak Ong, mungkin kita nggak bisa seperti Pak Paulus, tapi kita punya talenta yang Tuhan berikan dan kita bisa menjadi berkat. Karena di setiap kesuksesan itu, seperti Bapak Ibu lihat ini, anyaman ini, kalau lihat dari depan bagus ya, rapih. Yang Bapak Ibu lihat saya juga mungkin hari ini rapih, lihat Pak Ong rapih gitu kan. Tapi pernahkah Bapak Ibu berpikir di belakang kami ini ada apa? Di belakang Pak Ong ada apa? Masalah banyak, betul ya Pak Ong ya? Kelihatan seperti ini tapi masalah banyak. Tapi tetap mau melayani Tuhan, tapi tetap mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di belakang kami masalah-masalah itu numpuk ya Pak Ong ya. Pegawai lah, pekerjaan lah, banyak hal. Tapi ketika kita mau terus menjadi berkat buat Tuhan, ketika kita mau terus mengupgrade apa yang kita punya talenta itu, yang tadinya 1 bisa jadi 2, yang tadinya 2 bisa jadi 3, yang jadi 5 bisa 10. Apapun tahu Bapak Ibu. Dulu saya tuh nggak berani ngomong di depan banyak orang. Hari ini pun masih nggak berani sebenarnya. Tadi rasanya kok jadi lebih dingin ya kalau pas lagi ke depan. Masih nggak berani. Tapi saya belajar terus, saya upgrade terus untuk menjadi berkat buat banyak orang. Saya pelayanan dengan Pak Paulus itu mungkin sekitar 18 tahunan lebih lah ya. 18 tahun. Saya bukan pembicara. Saya bukan, kalau teman-teman tahu, bukan komandan. Saya bukan worship leader. Saya sekretaris merangkap perlengkapan. Jadi pekerjaan pelayanan saya itu di belakang layar. Dulu banyak orang nggak suka dengan perlengkapan. Jadi buat teman-teman perlengkapan jangan merasa rendah diri. Karena dari perlengkapan itu ketika teman-teman setia, ketika teman upgrade, hari ini Tuhan izinkan saya boleh untuk keliling Indonesia dan luar negeri. Gara-gara saya ada di perlengkapan. Gara-gara saya suka beres-beresin. Gara-gara saya suka bikin outbound, bikin game. Hari ini banyak sekali Tuhan izinkan saya untuk melayani di mana-mana Bapak Ibu. Saya banyak teman hamba-hamba Tuhan, beberapa gereja besar sama kecil, karena pelayanan saya sebagai perlengkapan dan bagian game.
Jadi nggak mesti jadi pembicara, nggak mesti jadi WL kalau kita tidak ada talenta di situ. Yang penting Bapak Ibu mau setia prosesnya. Hari ini kita belajar lagi, yuk. Biarlah ini jadi motivasi, menjadi tergerak seperti yang tema kita hari ini. Berlatihlah terus setiap hari. Kadang mungkin hasilnya nggak kerasa, nggak kelihatan. Rasanya lama ya. Saya jadi perlengkapan, saya bilang 18 tahun. Kalau hari ini masih, rasanya saya udah setahun kok gini-gini terus gitu. Berlatih. Kadang-kadang berdoa juga. Kalau disuruh kayaknya nggak mau ya. Nggak biasa Pak, saya doa Pak. Udah Bapak aja. Tapi ketika Bapak mau belajar di prayer encounter, karena kita akan berdoa bergantian, lama-lama bakal cakap juga Bapak Ibu. Bukan doa yang benar, tapi doa orang benar. Apapun, seperti apapun, Tuhan dengar. Yang paling penting kita mau nggak? Tuhan proses sedikit demi sedikit. Mungkin progresnya lambat. Tapi percayalah, suatu saat Bapak Ibu waktunya akan datang untuk Bapak Ibu. Siapa tahu nanti saya lihat Ael di sini khotbah. Ya El ya? Amin. Siapa tahu saya lihat Ael jadi worship leader. Amin. Atau pemain drum ya. Matthew, James, Yahoo. Hari ini kita waktu itu aduh rasanya seperti apa. Siapa tahu kita lihat Yahoo nanti ada di depan sini, berdiri di sini. Amin ya. Amin. Berapa banyak yang kita nggak pernah tahu hari esok. Tapi hari ini kita bisa belajar. Yuk. Kembali, saya akan ulang-ulang terus kata tergerak ini. Jadilah motivasi buat orang lain. Ketika Daud, Tuhan mau bikin jadi raja, Tuhan nggak kasih langsung istana, kekuasaan. Ketika Daud mau jadi raja, Tuhan kasih apa? Goliat, beruang, masalah. Jadi kalau hari ini kita banyak masalah, it's okay. Itu membuat Bapak Ibu menjadi lebih kuat dalam menghadapi hidup. Saya percaya setiap orang pasti punya prosesnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu tanya saya, wow masalah saya dulu, jangan tanya. Masalah Paul juga banyak. Betul Paul ya? Sakitnya Bapak Ibu mungkin ada yang nggak tahu. Bagian cerita Ciliani pernah cerita bagaimana Paul kesakitan karena sakitnya itu. Tapi beliau tetap hadir ada di sini, memuji Tuhan. Datang juga lebih pagi, dia nggak peduli tuh rasa sakitnya tuh. Dia nggak jadi marah sama Tuhan gara-gara sakit di punggungnya, tetap hadir. Ya Paul ya, walaupun mungkin belum Tuhan sembuhin, tapi tetap mengasihi Tuhan. Setuju? Amin ya. Amin. Berapa banyak dari kita kadang-kadang kesal sama Tuhan, baru dikasih segini aja Tuhan kayak apa? Belajar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu membuat Bapak Ibu menjadi proses. Siap, Cierni, amin ya. Amin. Setuju, amin ya Cierni ya. Belajar terus. Jadi berkat buat banyak orang dengan kehidupan Cierni dan Bapak luar biasa. Waktu Tuhan siapin Musa, apa yang Tuhan kasih? 40 tahun di gurun laut. Tapi Tuhan buat mujizat buat Musa. Udah di atas banyak juga masalah yang dialami Musa. Ketika jemaatnya, anak buahnya, banyak yang mengkhianati Musa. Tapi Musa tetap beribadah buat Tuhan. Yusuf, kita tahu bagaimana Yusuf ceritanya. Sebaik apapun, seringkali tetap aja orang mah kalau nggak suka sama kita. Yusuf gimana nggak sakit hati kalau mau dibilang dikhianati keluarganya, adik kakaknya. Tapi Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Ya, dia bekerja baik di Potifar, dia difitnah. Tapi tetap Yusuf terima semua, tetap Yusuf menyembah Tuhan. Berlatihlah terus-menerus, jangan berharap instan. Kita lihat tangan yang fitness, gak ada pasahat ya tuh, gak ada pasahat. Kalau lihat pasahat kan badannya luar biasa ya. Kalau latihan sebulan mungkin ototnya baru sedikit kelihatan. Kalau Bapak Ibu mungkin datang doa sekali sebulan, mungkin belum kelihatan. Tapi ketika terus menerus 1 tahun, 3 tahun, pasti bertumbuh luar biasa.
Saya berharap Bapak Ibu semuanya jadi pendoa-pendoa di BFC, jadi rumah doanya buat Tuhan di tempat ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa jadi berkat. Meskipun prosesnya lama nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu bisa bertumbuh. Seperti ini, kalau mau jadi ayam yang enak, yang lezat, luar biasa itu butuh waktu proses yang agak lama dibandingin cepat tapi gosong. Jadi jangan pengen instan dalam segala sesuatu. Jadi jangan pengen saya mau pelayanannya mau yang di atas mimbar langsung, jadi malah kelihatannya jadi gosong. Biarlah proses itu yang membuat Bapak Ibu tetap bertumbuh dan menjadi luar biasa. Ada banyak hal kadang-kadang membuat kita nggak mau ikut pelayanan, karena seringkali kita diomongin orang kayak dilemparin batu. Mau begini susah, mau begitu susah, ada aja gitu diomongin. Sebaik apapun kita Bapak Ibu, di mata orang yang nggak suka sama kita pasti selalu jelek. Biarlah ejekan itu, bulian itu, batu itu kita pakai untuk jadi bangun rumah. Jangan dihindarin, terima. Serahkan sama Tuhan. Batu satu mungkin sakit, kalau ada banyak bisa jadi rumah. Betul Pak Ongeh, toko bangunan soalnya. Pak Heri betul ya. Kalau batu banyak bisa jadi bangunan Pak Heri ya. Ya, pokoknya jadi kalau ada mau ngebully, mau apa segala macam, kumpulin semuanya, jadilah rumah bait Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, action. Kita udah tergerak nih. Satu hal yang paling penting, mau nggak melangkah, meninggalkan kenyamanan tadi? Mau nggak setiap hari Jumat tuh di rumah tuh, daripada nonton TV, kamu nonton Persibnya, datang ke tempat ke gereja buat kita sama-sama berdoa. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu sampai kapan Tuhan kasih kesempatan buat kita. Saya kasih ilustrasi boleh ya? Saya punya uang sedikit. Saya ada 10.000. Saya mau tukar dengan uang 2.000 rupiah satu lembar. Ada yang mau? Saya mau tukar dengan uang 2.000. Ada yang mau? Boleh? Silakan tukar dengan uang 2.000. Saya perlu 2.000 rupiah buat parkir. Ada yang mau tukar dengan uang 2.000 satu lembar? Ada yang mau? Boleh. Ada yang mau nggak? Dan di belakang kalah lari itu. Terima kasih Bu Sri buat parkir. Saya lihat ada lagi nggak ya? Wah, ada. Saya punya 20.000. Saya mau tukar dengan 5.000 satu lembar. Ada yang mau? Silakan, pokoknya siapa aja boleh. Saya butuh 5 lembar. Makasih deh. Uang aja ya. Lihat lagi, ada lagi nggak? Ayo Pak, berdiri dulu Pak. Berdiri dulu. Ada merah. Saya punya uang 100.000. Asli loh, 100.000 loh, merah. Tapi masalahnya saya nggak bodoh. Belajar apa Bapak Ibu? Belajar apa dari sini? Banyak yang mau tapi tidak mau melangkah, setuju ya? Mungkin tadi sekarang berpikir, aduh coba tolong tadi maju ya. Saya dapat, nggak besar karena uang saya terbatas. Tapi saya mau bilang kayak gini, kesempatan itu tidak akan pernah datang 2 kali. Ambil kesempatan untuk jalan. Hari ini ada pesan dari Tuhan, yuk sama-sama melayani di tempat ini. Sama-sama jadi berkat buat orang. Kita nggak tahu kesehatan kita sampai kapan. Kita nggak tahu kesempatan itu bisa datang lagi atau enggak. Mungkin bisa 2 kali. Belum tentu tapi 3 kali. Bapak Ibu punya apa yang bisa dipakai buat pelayanan. Bapak Ibu bisa dipakai buat mendirikan kerajaan Tuhan di tempat ini. Sama-sama kita bergerak, sama-sama kita menjadi berkat. Amin. Pemain musik boleh naik ke atas.
Bu, boleh 1 Korintus boleh ditampilin? Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin ya Pak Arnold ya. Tadi Pak Arnold ingetin pagi ini di dalam doa pagi ayat ini. Saya cuma mau bilang, pelayanan Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia. Di dalam persekutuan dengan Tuhan itu akan membuat kita menjadi kuat, menjadi berkat buat banyak orang. Hari ini kembali saya mengajak Bapak Ibu untuk tergerak dan sama-sama bergerak. Gereja menyiapkan gift tiap hari Kamis, Rabu dan Kamis. Rabu pagi ada juga ya Bu Stella ya. Rabu, Kamis, buat melatih kita untuk jadi berkat buat banyak orang. Melatih kita jadi pelayanan dimanapun Bapak Ibu berada. Gereja menyiapkan gift and prayer encounter tiap hari Jumat. Kalau kita bisa datang, wah puji Tuhan. Kalau perlu prayer encounter sama seperti ini, banyak kita sama-sama berdoa. Kalau hari ini mungkin Bapak Ibu membawa beban, ada hal yang tidak pernah bisa Ibu, Bapak Ibu ungkapkan. Di prayer encounter kita bisa saling doakan. Sama-sama kita doakan. Ada Pak Aril, ada Pak Ong, ada Pak Paulus semua. Mungkin kita malu di hari Minggu ini untuk datang, Pak doakan saya. Tapi di prayer encounter Bapak Ibu bisa sama-sama. Kita sama-sama saling bangun sebagai keluarga. Kita sama-sama menjadi berkat buat banyak orang dengan apa yang kita punya. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian. Satu lagi, boleh satu hal yang Tuhan mau ingatkan. Sorry, kemarin saya datang latihan ke sini. Sore jam berapa? Jam 5 ya. Saya lihat Kevin datang. Kevin bilang kayak gini, aduh, saya nggak ada suara. Saya hilang suara saya. Doakan. Hari ini Tuhan beri kekuatan walaupun masih sakit. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya ini kasih contoh hidup. Ini nggak ada dalam skenario saya, nggak ada di dalam bahan saya. Tapi saya alami sendiri hari ini. Kalau Tuhan tuh pasti memberi kekuatan buat kita semua ketika dalam melayani. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama angkat satu pujian ini. Kepadamu
kami boleh diingatkan Tuhan. Tuhan, inilah aku Tuhan. Inilah kami Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Pakailah hidup kami untuk menjadi alat-Mu, khususnya di BFC Tuhan, di Gia Rayon Baladewa. Berikan kami hati yang tergerak Tuhan. Berikan kami motivasi agar kami juga mau Tuhan datang untuk melayani Tuhan. Mungkin hari-hari kami sibuk Tuhan. Mungkin hari-hari kami sibuk dengan kenyamanan yang kami terima Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami tetap Tuhan. Kami mau terus datang Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau membangun kerajaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau mungkin hari ini Tuhan ada yang datang membawa beban, biarlah Tuhan yang membebaskan setiap beban itu Tuhan. Kalau ada hari ini dengan hati yang penuh luka, hati yang penuh duka, jalannya tertutup Tuhan, hari ini Kau bukakan Tuhan. Biar setiap orang juga boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, rawat terus kami Tuhan, jamah kami terus, pakai kami terus Tuhan menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Saya mengundang para pelekar untuk maju ke depan mempersiapkan pelayanan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Pak Wawan dan firman Tuhan sudah memotivasi setiap kami, sekaligus memberikan contoh dan teladan yang terbaik lewat aplikasi keseharian. Tergerak dan bergerak, Tuhan pakai Nehemia untuk melakukan hal yang terbaik. Bukan sekedar rasa prihatin, kasihan ya, aduh kasihan, enggak. Tapi dengan tindakan. Setiap kita tidak hanya berkata, aduh kasihan Baladewa, 10 tahun, jemaatnya segitu saja. Belum sampai 100, belum sampai 500, belum sampai 1000. Dibanding gereja lain, 2 bulan, 3 bulan sudah mencapai 2000. Bukan itu, tapi yang Tuhan mau ketika kita terjun di dalamnya. Salah satu kalimat yang disampaikan oleh Pak Wawan, ketika Pak Wawan bisa keliling sampai keliling dunia, saya itu belum pernah keliling sampai ke ujung kulon, ujung genteng belum. Tapi apa yang bisa kita lakukan lewat persembahan 4 berlian setiap minggu kedua, kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Minimal 5.000, minimal. Bisa 1 miliar saya terima, minimal 5.000 bisa diberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pagi ini, hari ini kita memberikan 2 persembahan, 1 persembahan tatangan sukarela, yang kedua persembahan 4 berlian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tiada lain selain ucapan syukur yang bisa kami berikan kepada Engkau. Ketika Engkau memberikan kami hidup, memberikan kami nafas, memberikan kaki yang baik untuk menopang badan dan bisa melangkah sampai ke tempat ini, sampai ke rumah-Mu. Bapa, kami mau belajar lewat aplikasi bergerak dan tergerak. Kami tergerak untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kami tergerak untuk datang ke rumah Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan kami mau bergerak bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan, baik yang ada di Rayon Baladewa maupun yang ada di luar yang tidak bisa kami jangkau. Namun dengan persembahan kami bisa mendukungnya. Berikan kerelaan hati ketika kami akan memberi. Sucikan persembahan kami. Pakai para kolektor yang akan melayani kami. Dan kiranya keuangan ini boleh dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami percaya berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Berada di hadirat-Mu,
selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit bagaikan raja wali. Raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Semua dosaku takkan kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Bersamamu ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak malu ku hidup di luar, ku kata firman-Mu. Cek. Bapak Ibu sekalian, kalau dunia mempunyai Mario Teguh, BFC mempunyai Mario Wawan. Terima kasih Pak Wawan buat firman Tuhan dan motivasinya. Sungguh-sungguh sangat menginspirasi buat kami semua. So, semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati Pak Wawan, setiap pelayanannya, keluarganya, kesehatannya. Tuhan berkati. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak butuh kita, tetapi kita butuh Tuhan. Kita butuh gereja, Bapak Ibu sekalian, tetapi gereja juga lebih butuh lagi Bapak Ibu sekalian. Kita adalah satu tim, kalau boleh saya sebut tim up, di mana tim up ini adalah satu kebersamaan untuk mencapai satu tujuan. Tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk membesarkan gereja Tuhan tempat ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama seperti yang tadi Pak Wawan motivasi. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua adalah tubuh Tuhan yang harus bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan gereja kita tempat ini. Dan satu waktu saya yakin dan percaya ruangan ini akan penuh. Malah mungkin kita akan ada 2 ibadah. Terima kasih ya Pak Wawan ya. Terima kasih buat teman-teman semua, worshiper, singer, pemain musik, teman-teman yang di belakang juga. Tuhan senantiasa memberkati. Ada 2 pengumuman penting Bapak Ibu sekalian yang saya ingin sampaikan. Karena Februari ini ada 2 hal besar. Pertama adalah Valentine dan kedua adalah Imlek. Karena Valentine tanggal 14 sudah diambil sama Caroline, sama Hendra. Jadi mau nggak mau BFC akan mengalah. Gereja kita tetap akan mengadakan hari kasih sayang, cuma berupa satu perjamuan kasih. Nanti ada di beberapa gift akan menyiapkan untuk hidangannya agar bisa dicicipi dan dinikmati oleh kita semua.
hidangan ini tidak akan dinilai dan tidak akan ada juara karena semuanya akan juara. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanggal 15 minggu depan dimohon sekali untuk hadir semuanya. Dan malah kita berharap teman-teman semua bisa hadir sebelum ibadah kita dimulai, Bapak Ibu sekalian. Selama ini Bapak Ibu sekalian, saya nggak pernah mau rugi. Saya datang pagi-pagi. Saya sangat menikmati setiap pujian dan penyembahan dan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Siapapun itu saya sangat menikmati. Karena kenapa? Saya nggak mau rugi. Saya nggak mau datang ke sini cuma sia-sia aja. Saya pulang dengan nggak ada bawa apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, yuk bareng-bareng pagi kita datang. Kita dukung semuanya. Hal yang kedua adalah Xinjia. Imlek tanggal 17, cuman kita akan rayakan juga tanggal 22, di mana setiap Imlek BFC akan mengeluarkan satu pohon yang buahnya bukan buah simalakama, tetapi buahnya angpau. Berapa isinya? Saya juga nggak tahu. Bapak Ibu sekalian juga diundang tanggal 22. Hari Minggu untuk bersama-sama dengan kita menikmati ibadah dengan nuansa Imlek. Baik Bapak Ibu sekalian, pengumuman yang penting memang situ. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, untuk para angklunger yang merasa angklunger, tolong jangan males-males ya. Ayo datang setiap minggu. Kita cuma punya waktu 2 kali pertemuan. Kita juga akan tampil nanti di acara Imlek itu ya. Ya jangan malas ya, jangan kayak. Oh, sekali lagi. Oke, jadi cuma sekali lagi latihannya Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong dimanfaatkan ya. Semangat. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, boleh minta tolong Yahu ditayangkan. Duduk lagi Bapak Ibu sekalian. Sebagai hamba Tuhan dan Gembala Ryan, saya wajib menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan tanggal 14 Februari 2026 hari Sabtu pukul 10 pagi di Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar akan ada ibadah pemberkatan nikah antara Bapak Hendra dengan Ibu Carola. Mari kita dukung bersama-sama di dalam doa dan dengan kehadiran kita. Sekali lagi, ini sebuah peraturan yang sama. Sinode Isa Al-Masih mengeluarkan peraturan yang sama di gereja besar, gereja kecil, di pusat, di rayon, di TPI, di Bros Perintisan, semua sama. 2 minggu berturut-turut akan disampaikan. Ya. Jika ada di antara Bapak Ibu sekalian yang merasa terganggu, keberatan dengan adanya pemberkatan nikah dari Pak Hendra dan Ibu Caroline, boleh langsung menghubungi saya, baik secara langsung maupun lewat handphone. Sampaikan apa yang menjadi keluhannya, sampaikan apa yang menjadi kerinduan, harapan, doa dari Bapak Ibu sekalian. Ya, mari kita dukung bersama-sama event ini menjadi momen yang terbaik bagi Pak Hendra dan Bu Caroline dan bagi gereja Tuhan di Rayon Baladia. Terima kasih dan memberkati. Saya persilakan Pak Cik. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami belajar dari Nehemia
untuk melihat sekeliling dan tergerak. Ketika kami melihat sekeliling kami, banyak hal yang perlu dibantu, banyak hal yang perlu dilakukan oleh kami sebagai anak-anak Tuhan. Tapi biarlah kami tidak diam, biarlah kami dapat tergerak, dan bukan hanya tergerak, tapi kami dapat bergerak untuk melakukan sesuatu. Tentu apa yang kami lakukan bukan untuk kemuliaan nama kami, tetapi biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Terima kasih untuk Pak Wawan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan akan pakai dia lebih dan lebih lagi di dalam setiap pelayanannya. Pelihara, berkati akan keluarganya, supaya Pak Wawan juga dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan juga akan jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah kami juga bergerak bersama-sama untuk mengambil alih, mengambil langkah-langkah untuk kami dapat melayani, sehingga kami dapat terus bergerak untuk bersatu memuliakan nama-Mu. Ketika kami melihat sekeliling kami Tuhan di sekitar jalan ini, biarlah mereka juga dapat melihat akan setiap perkataan dan kebaikan kami semua, untuk mereka dapat dibawa ke dalam nama Tuhan. Bantu kami Tuhan, supaya kami bukan menjadi batu sandungan bagi mereka, tetapi biarlah kami dapat menjadi berkat bagi mereka. Tuhan akan pakai juga kami untuk supaya kami dapat menjadi pembawa-pembawa berkat di dalam lingkungan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Kami mungkin tidak bisa berbuat apa-apa bagi bangsa kami, tetapi ada satu firman-Mu Tuhan, untuk kami juga dapat mendoakan bagi bangsa kami, bagi pemimpin bangsa kami, bagi setiap kebijakan yang diambilnya. Semuanya kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan pakai semua pemimpin-pemimpin, karena kami lihat sekarang banyak hal yang negatif, tapi biarlah kami hanya bisa berdoa, pakai mereka, beri takut akan Tuhan, beri hikmat kepada mereka, supaya mereka juga mau bersama-sama memajukan negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah di dalam kehidupan kami dapat menjadi terang di masyarakat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Tuhan, jalani sepanjang sepekan ini dengan prinsip tergerak dan bergerak, menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun engkau berada. Mari arahkan mata hati, tengadakan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan senantiasa memelihara, menolong, memimpin, menyertai, memakai, dan memberkati hidupanmu. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin.